Pemirsa, putusan MK nomor 90 terkait syarat usia capres-cawapres berbuntut panjang. Ketua MK dituding melakukan dugaan pelanggaran etik dan putusannya akan dibacakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi besok. Dan untuk membahas lebih dalam, pemirsa, sudah bersama dengan kami pakar hukum tata negara, Profesor Juanda di studio, dan juga Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Yusuf Lakasek. Saya akan menyapa dulu Prof Juanda. Selamat sore, Prof. Sore. Kita tinggal menunggu putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi besok. Ini kalau minggu lalu saya lihat katanya memang sudah terbukti melakukan pelanggaran etik. Ya. Nah, kira-kira apa dampak dari putusan MK besok ini, Prof? Ya, kan kita katanya menunggu, tetapi kita kan tidak diharamkan untuk memprediksi. Betul. Kan. Nah, artinya saya sebagai orang akademisi sudah berkali-kali mengatakan sesuai dengan apa yang ada di media yang saya lihat dan juga adalah statement dari Prof Jimli itu sendiri. Kuat dugaan saya besok itu kalau memang Prof Jimli itu objektif ya sesuai dengan data, bukti dan apa yang dikembangkan oleh Prof Jimli itu sendiri, saya sangat yakin bahwa ada spektakuler putusan dan itu diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, ada yang memang teguran lisan, ada yang tertulis, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa itu ada pemerintahan dengan tidak hormat. Ya, kalau itu terjadi pemerintahan tidak hormat, ya, maka dampaknya sangat luas dan sangat mendasar. Ini menurut saya memang adalah terjadi problematik hukum ketika kita membaca memang pasal 24C mengatakan bahwa sebuah putusan Mahkamah Konstitusi adalah prinsipnya sifatnya adalah final and binding, ya. Nah, maka berarti pada saat diucapkan sampai sekarang ini, ya, sampai kapanpun itu berlaku secara efektif. Itu secara hukum positifnya. Cuman kalau seandainya nanti besok maksud saya ternyata putusannya ada yang pemerintahan tidak hormat, ini kan berarti terbukti terjadi pelanggaran berat, terjadi pelanggaran etik berat, ya. Nah, kalau terjadi pelanggaran etik berat, sesungguhnya menurut saya ya memang secara legitimasi hukum kita belum bisa merubah, tetapi secara legitimasi moral ini dipertanyakan dan tidak punya daya ikat secara moral. Nah, sementara kalau daya moralnya, legitimasi moralnya tidak ada lagi hukum itu, menurut saya hukum itu sudah tidak ada artinya apa-apa. Secara fungsional tidak berfungsi hukum itu. Hukum itu sebenarnya di dalamnya adalah esensinya moral. Ketika moral tidak ada lagi, ketika etiknya misalnya dikatakan pelanggaran berat secara etik, berarti di situ ada cacat moral, cacat etik. Ketika cacat etik sebenarnya cacat juga secara material. Nah, cuman problemnya adalah dalam hukum positif kita, ya, hukum positif ini artinya bahwa undang-undang mengatur bahwa ketika ini diputuskan ini berlaku. Nah, ini karena tidak ada lagi celah untuk upaya hukum. Nah, ke depan selalu saya katakan, ya, dalam beberapa minggu dan beberapa hari ini, ke depan harusnya kalau hal-hal sifatnya untuk kepentingan bangsa negara, ya, ada putusan yang ternyata ada cacat secara etik, secara moral, tidak punya legitimasi moral lagi, ya. Itu saya kira perlu diberi ruang aturan untuk ada mekanisme untuk minimal misalnya menunda putusan itu. Tidak otomatis tidak mengikat sistemnya, sifatnya ya. Ya, jadi pengecualian dari apa yang diatur dalam norma pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa mengikat dan final and binding itu ada pengecualian. Kalau itu menyangkut hal-hal prinsip untuk kepentingan negara. Dan ada klausula menurut saya, ini ke depan memang, ini ke depan, ya, tapi belum ada aturannya. Harusnya ya
perlu ada klausula penundaan. Misalnya menunda, belum berlaku. Ya. Nah, misalnya untuk cawapres nanti dulu gitu loh. Ya, jangan otomatis dibuka ruang jalan ya tol kepada seseorang, tetapi ini masih bermasalah gitu loh. Ke depan saya pikir ini perlu ada aturan yang tegas. Ketika ada putusan seperti itu, tunda. Oke, berarti sebenarnya secara tidak langsung dengan analisa dari Prof sendiri bahwa sebetulnya Ketua MK ini Anwar Usman memanfaatkan celah itu tadi, sifat yang mengikat, sifat final yang memang sudah tidak bisa dibatalkan lagi, yang sifatnya final, ini dimanfaatkan untuk adanya konflik kepentingan karena adanya kepentingan keluarga itu tadi antara dia dengan keponakannya, sehingga hal ini akhirnya bisa terjadi. Ya, tidak salah orang banyak menduga seperti itu karena memang ada keterkaitan antara Pak Ketua dengan permohonan nomor 90. Di situ ada nama Gibran, terus ini diputuskan, ya. Kita bermain di dalam logika hukum, legal nalar yang sehat misalnya. Nah, kemudian dengan putusnya ini, ternyata benar. Bukan selain Gibran yang nyalon. Misalnya kepala daerah di Sulawesi sana yang masih muda misalnya nyalon. Saya kira tidak serius dan segaduh ini, tapi karena itu adalah prediksi dan analisis hipotesis banyak pihak itu benar, maka apa yang Anggi bilang tadi, ada celahnya. Ada celah dan indikasi kebenarannya kuat. Betul, karena memang dari peraturan MK nomor 1 tahun 2023, kalau yang Anggi catat, begitu ya Prof? Karena memang ini kan adalah berwenang hanya untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Jadi memang tidak berwenang untuk melakukan perubahan atau putusan MK ke depannya. Dan yang menjadi pertanyaan dari publik sendiri, Prof, ini kan sebetulnya sudah 1 minggu. Gitu ya. Kenapa membutuhkan waktu 1 minggu untuk MK memutus atau putusannya? Ya, jadi begini ya, memang saya melihat ini kan banyak sekali aduan itu, ada 21. Nah, saya kira ini saya mengatakan tidak terlalu lambat tapi tidak terlalu cepat. Ini sedanglah ya, karena kalau hanya 1 saja ya ini agak terlambat. Tapi untuk memeriksa 21 aduan atau laporan dugaan kode etik ini kan saya kira ini termasuk cepat juga ya. Termasuk sebab begini, ada laporan pengaduan yang berbeda-beda, terus ahlinya, pemeriksaan pelapornya dan segala macam. Ini kan memang artinya kalau dihitung misalnya bahwa kalau 21 bagi 7 1 hari 3 perkara yang diperiksa, belum lagi memeriksa saksi, alat bukti, ahli dan segala macam. Saya pikir sudah cukup cepat lah ya. Waktunya masih terbilang normal ya. Oke, baik. Dan pemirsa ini juga sudah bergabung bersama kami Pak Yusuf Lakaseng. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Yusuf, saya juga ingin menanyakan pendapat dan juga tanggapan dari Bapak bahwa saat ini publik masih menunggu putusan dari MK. Tanggapan Bapak sendiri, apakah nantinya Ketua MK berhak mendapatkan hukuman atau sanksi yang paling berat, yaitu pemberhentian secara tidak hormat? Bagaimana Anda melihat ekspektasi dari publik atau mungkin ekspektasi dari partai Anda sendiri? Ya, selama sidang MK ini juga penuh drama ya. Bisa dibilang dramatis. Kalau kita ikuti kan penjelasan Prof Jimli, pemeriksaan para hakim itu bukan hanya hakimnya yang diperiksa itu menangis ya, seperti Ibu Eni misalnya, tapi juga para pemeriksa yaitu para anggota Majelis Kehormatan juga menangis juga. Mendengarkan berbagai macam hal yang di luar dugaan tentunya, ya, di luar kepantasan. Saya berharap jangan sampai pada putusan besok ini berakhir dengan anti klimaks ya, karena kita kan sudah diberi harapan yang besar ini, jangan sampai harapan palsu yang dikasih. 2 hari sebelumnya kan Pak Jimli sudah bilang bahwa tidak sulit menemukan bukti, jelas buktinya. Kemungkinan besar putusannya akan mempengaruhi pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi sudah bisa kita bayangkan bahwa keputusannya itu semestinya khusus untuk Anwar Usman itu adalah pemberhentian tidak hormat.
karena memang nyata-nyata terbukti ada konflik kepentingan ya, dan berdampak pada hancur dan runtuhnya wibawa MK. Tapi juga saya khawatir ya, jeda waktu ketika Prof. Jimli menyampaikan ditemukan bukti bahwa putusan itu kemungkinannya akan berpengaruh terhadap pendaftaran capres dan cawapres. Saya khawatir itu didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan ada intervensi, ya. Nah, saya berharap Prof. Jimli dan dua rekan lain sebagai anggota dari Mahkamah Kehormatan MK ini betul-betul menjaga putusannya agar steril, tidak masuk angin, karena ini adalah pembuktian integritas mereka, dan apa yang mereka putuskan besok itu betul-betul memenuhi harapan publik yang menginginkan terbongkarnya satu kejahatan di dalam Mahkamah Konstitusi yang memutuskan perkara nomor 90 itu. Saya kira itu sih. Ya, berharap berarti tidak adanya godaan atau kekuatan politik yang akan menerpa Prof. Jimli, begitu kan? Dan dari Prof. Juanda sendiri, seberapa yakin Anda terhadap independensi dari Ketua Majelis Kehormatan MK? Ini bicara matematika memprediksi keyakinan menilai tim MK-MK ya. Berat juga menjawabnya. Nah, cuman yang jelas saya selalu berpikir positif ya. Sebenarnya Prof. Jimli dan satu lagi Prof. Bintan Saragi itu adalah saudara saya serumpun, yaitu memang pakar hukum tata negara. Saya tahu persis mereka ini sebenarnya orang-orang yang berintegritas ya. Nah, dan memiliki kemampuan hukum, ilmu hukum tata negara dan lain-lain, saya tidak meragukan. Nah, namun kalau bicara soal kepastian mungkin saya sulit menebak, tapi paling tidak saya melihat ada indikasi positif. Itu yang mungkin yang disampaikan oleh Pak Lekaseng tadi, bahwa jangan sampai masuk angin atau dimanfaatkan. Sebab begini, kalau lihat dari keberanian Prof. Jimli menyatakan di mass media, ini tidak sulit, ini sudah ada alat bukti yang terang benderang dan kuat misalnya. Nah, saya berharap jangan nanti di awal di media itu ngomong begitu, tapi besok berbeda. Nah, itu yang kita harapkan ya, untuk dibuktikan oleh Prof. Jimli bahwa apapun putusannya harus benar-benar objektif, benar-benar mencirikan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Sebab tidak bisa main-main. Putusan ini adalah putusan yang ditunggu dan ini berakibat panjang dan sangat mendasar untuk keberlangsungan, baik itu adalah negara hukum kita, konsep negara hukum kita, prinsip negara hukum kita, termasuk demokrasi ke depan. Ya, saya kira ini jangan dipermainkan. Jadi ketika sebelum putusan dibilang begini, tahu-tahu berbalik arah, saya kira ini adalah merupakan hal yang mengecewakan, saya kira. Iya, karena ini memang nantinya muaranya adalah nanti ke pemilu 2024. Dan tadi kalau kita bicara soal integritas dalam pemilu, kita juga akan lihat dulu nih, Prof, bahwa ada hasil survei terbaru pemirsa dari Carta Politika Indonesia yang menunjukkan bahwa sebagian besar publik menilai terdapat penyalahgunaan wewenang dalam putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Survei ini menggali tanggapan publik terkait pemberitaan mengenai keputusan MK bahwa orang yang pernah dipilih lewat pemilu atau pilkada dapat maju sebagai calon wakil presiden meski belum berusia 40 tahun. Hasilnya 49,9% responden setuju ada penyalahgunaan wewenang oleh Ketua MK. Sementara 33,2% responden tidak setuju dan 17% responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengar bahwa Prof. Juanda menyampaikan bahwa keputusan atau putusan dari Prof. Jimli besok akan menentukan bagaimana integritasnya untuk menjaga demokrasi dan juga menjaga marwah dari MK sendiri. Dari Pak Yusuf Lakaseng sendiri, bagaimana tanggapan Anda, Pak Yusuf? Apakah Anda cukup yakin dengan independensi dari Prof. Jimli besok? Kalau dilihat dari proses persidangan yang diperlihatkan oleh MK ini, tentu tidak ada alasan untuk kita tidak percaya bahwa mereka betul-betul akan memutus ya urusan ini untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan bukti-bukti nyata konkret yang ditemukan selama proses penggalian bukti pemeriksaan baik pelapor maupun yang terlapor ya. Besok memang adalah puncaknya pembuktian bahwa apa yang mereka sampaikan sebelumnya itu benar-benar begitu hasilnya. Jadi besok itu kita berharap adalah klimaksnya, jangan sampai anti klimaks harapan kita. Jadi itu ya. Dan sidang kode etik ini diharapkan dilakukan secara terbuka, gitu kan ya Prof. Dan juga tadi kita sudah mendengar ada 3 sanksi dan yang terberat adalah pemberhentian secara tidak hormat. Kalau menurut Prof. Juanda sendiri, apakah sebetulnya yang layak diberhentikan secara tidak hormat itu hanya ketua MK-nya saja atau seperti apa Prof? Ya paling tidak ya, yang menurut saya yang muncul kemerumukaan itu dan alat-alat bukti yang ada indikasi terhadap adanya konflik kepentingan dan nepotisme itu kan yang saya tahu ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ini dilakukan secara bersama-sama oleh yang lain, dua lainnya kan memang petanya kemarin itu kan 3-2-4 ya. 3-2-4. 2 itu sebenarnya setengah-setengah ya. Nah, kita katakanlah kalau setengah-setengah itu kan seperti Prof. Eni mengatakan bahwa ini atau gubernur ya. Nah, itu disimpangi menjadi bukan gubernur tapi adalah pejabat yang sedang dan pernah menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilu. Jadi di situ yang muncul adalah kepala daerah. Kepala daerah ini ada bisa gubernur, bisa bupati, bisa wali kota. Nah, sementara 2 ini benar-benar mengatakan gubernur loh, bukan kepala daerah seperti wali kota. Nah, ini kekeliruan saya kira kesimpulan di amar putusannya. Nah, artinya kalau 3 ini tadi jelas Pak Ketua Anwar Usman misalnya, tapi yang 2 ini ternyata ada kong kali kong misalnya seandainya terbukti ada memperkuat alat bukti ke arah sana, saya kira minimal 3 ini diberhentikan secara tidak hormat. Kemungkinan besar ya itu diberhentikan dengan tidak hormat. Tetapi kalau yang Pak Ketuanya itu saya kira ya dengan alat-alat bukti yang tadi saya pikir tidak ada alasan untuk terbukti tapi dengan teguran lisan atau teguran tertulis saya kira. Saya kira kita objektif tapi dengan fakta-fakta, tapi terserah nanti kita lihat bagaimana putusan dari MK ini. Dan dari situlah nanti masyarakat menilai ya apakah memang ini sudah masuk angin atau memang tetap konsisten. Menjaga konstitusi. Silakanlah Prof. Jimli akan membuktikan ya saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Juanda dan juga Pak Yusuf Lakaseng. Kita akan lihat bersama bagaimana putusan dari Prof. Jimli besok dan juga teman-teman lain dari MK yang mudah-mudahan ini betul-betul bisa tegak lurus dan menjaga konstitusi.